Warikot. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada malam ini untuk berkumpul di acara yang sangat istimewa, yaitu Beauty Class Online Muslimah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang membawa cahaya petunjuk kepada seluruh manusia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada bunda-bunda peserta yang telah berkenan hadir. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengikuti acara ini. Siapkan catatan, siapkan kopinya, supaya kita fokus pada materi, dan jangan lupa siapkan pertanyaan-pertanyaan bunda semua. Kemudian siapkan mental juga ya, karena malam ini kita ada 10 unit door prize berupa produk sampo rosemary dan jilbab dari Nabila Collection. Beauty Class Online Muslimah ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan dan keterampilan dalam merawat diri dan keluarga sesuai dengan syariat Islam. Terus Kita semua tahu bahwa menjaga kesehatan adalah bagian listriknya dari habis. menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita, sekaligus sebagai bentuk syukur atas nikmat sehat yang telah diberikan. Malam ini, tema yang kita usung adalah mengenai pengenalan Tibu Nabawi Bekam untuk kesehatan dan kecantikan. Bekam untuk tujuan kesehatan tentunya bunda-bunda semua sudah paham ya, sudah mengenal bekam. Nah, bagaimana dengan bekam untuk kecantikan? Oke, sekaranglah waktunya kita bahas. Malam ini kita akan berjumpa dengan narasumber Terus yang kompeten di bidang terapi herbal, bekam, dan akupuntur. Siapakah beliau? udah ya. Saya share dulu mengenai CV beliau. Namanya Bu Hajah Fatma Kisrini, AMD Akup, Sarjana Ekonomi. Founder Totok Samara dan formulator kosmetik Sehat Ayu, sekaligus formulator Hurin In ya yang kita ada di grup. Beliau merupakan trainer dan asesor bekam PBI Nasional dan alumni Akademi Akupuntur Surabaya. Kompetensinya sebagai herbalis, tata kulit dan rambut salon, kemudian melayani pijat tradisional juga, pijat urut bayi dan ibu hamil, totok punggung juga, kemudian bekam tingkat nasional, akupunturis kecantikan tingkat lanjut, dan akupuntur tingkat nasional 2012. Beliau memiliki rumah sehat bernama Gria Sehat Ayu Muslimah Nabila, Muslimah Beauty and Healthcare, lokasinya ada di Bantul, Yogyakarta. Mudah-mudahan bunda-bunda semua punya kesempatan berangkat ke sana ya, bertemu dengan Bu Kisrini. Itulah sekilas mengenai narasumber kita malam ini. Sebelum memulai rangkaian acara, mari kita berdoa agar acara ini dapat berjalan lancar dan penuh berkah. Berdoa saya pimpin, berdoa bersama ya. Doa sebelum belajar. Robi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya. Dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi, selamat mengikuti Beauty Class Online Muslimah. Saya, Wiwin Atikah, akan memandu acara kita selama 2 jam lebih ke depan. Semoga acara ini menjadi sarana kita untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Terima kasih. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada Ibu Kisrini untuk memberikan materi. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Buki. Ya, alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita ditakdirkan untuk belajar bersama ya. Belajar bersama masalah bekam yang merupakan sunnah Rasulullah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita masuk di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, malam ini kita akan
mengetengahkan tema ya tentang bekam yang sudah di-share di grup. Nah, kalau untuk bekam secara kesehatan, tentu sudah banyak yang mengambil manfaat. Meskipun mungkin ada sebagian yang belum mengetahui sebenarnya target untuk terapi bekam itu bagaimana, gitu ya. Sehingga ketika proses dibekam, kemudian didiamkan, kemudian lukai, dibersihkan, itu di dalam tubuh itu mekanisme bagaimana? Itu mungkin yang sebagian besar belum mengetahui. Nah, untuk itu hari ini kita mengambil tema untuk kecantikan. Jadi kalau untuk kecantikan dia lebih ringan dan lebih spesifik gitu ya. Kalau untuk kesehatan nanti organ di dalam tubuh itu banyak yang bekerja begitu. Oke, bisa di-share untuk materinya, Mbak Wiwin? Bisa sebentar. Oke, bekam untuk kecantikan ya. Untuk gambarannya seperti itu. Untuk prosesnya di area wajah yang titik-titiknya diperbolehkan untuk dibekam. Karena nanti ada larangan-larangan untuk bekam. Sehingga meskipun sepertinya mudah gitu ya, tapi harus ada beberapa yang harus kita perhatikan. Next. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, agar kita semakin kuat, semakin yakin ya, bahwa untuk bekam ini, Nabi kita Rasulullah SAW juga dianjurkan. Jadi ada ini ya, ada hadisnya yang memberi anjuran untuk Nabi kita itu berbekam. Pada tulisan terakhir itu ya. Jadi hijamah atau bekam. Jadi ada anjuran untuk berbekam. Next. Nah, karena Nabi Muhammad SAW dianjurkan untuk berbekam, dan ternyata juga dianjurkan untuk umatnya, yaitu kita semua. Nah, segala sesuatu yang menjadi sunnah, meskipun awalnya kita tidak mengetahui, maka kita harus yakin gitu ya, sesuatu yang disunahkan itu pasti ada kebaikan. Nah, sekarang ini bekam itu sudah menjadi suatu pengobatan yang tidak alternatif lagi. Tapi bagi kita dibuat untuk yang utama. Karena ini nanti yang utama, maka harus ada dua pendekatan ya. Yang pertama itu kita menggunakan pendekatan secara medis dan pendekatan secara sunnah. Karena memang bekam ini ada karena disunahkan untuk Nabi kita Muhammad SAW dan umat sebagai umatnya Rasulullah. Next. Nah, setelah kita paham ada hadisnya, ada sunnahnya, dianjurkan gitu ya, maka kita mengetahui apa sih bekam itu gitu ya. Bekam itu dalam bahasa Arab disebut al-hijamah. Prosesnya bagaimana? Yaitu penyedotan lokal, ya, penyedotan lokal di area lokal, kemudian setelah disedot ada pembiaran. Jadi tidak langsung ya, begitu disedot langsung dilukai, tapi dibiarkan dulu. Kalau untuk area punggung, itu pembiaran kita lakukan sekitar 3-5 menit. Nah, setelah itu kita berikan sayatan, bisa dengan jarum bekam, atau bisa dengan bisturi. Jadi disayat gitu ya. Kalau pakai jarum kan kita tusuk gitu ya. Tapi kalau yang bisturi kita lakukan sayatan. Nah, untuk sayatan ini
betul-betul yang sudah profesional. Jangan sampai perlukaan itu justru kedalaman dan membuat eh, darah yang keluar itu biasanya lebih banyak. Kenapa? Karena darah yang masih dibutuhkan itu ikut keluar. Belum nanti kulit yang sayatannya terlalu dalam itu menimbulkan keloid gitu ya. Nah, setelah dilukai kemudian di eh, cup kembali. Setelah di cup kembali, kemudian keluar darah, kita bersihkan ya. Darah yang keluar itu adalah darah statis, biasanya kental. Nah, darah ini mengandung toksin ya, mengandung toksin dari dalam tubuh. Sehingga ketika ini tidak dikeluarkan, dia akan mengganggu. Maka bekam ini membantu untuk mengatasi toksin-toksin yang ada di dalam tubuh. Jadi target daripada bekam ini adalah mengeluarkan toksin. Nah, toksin itu dari mana? Bisa dari makanan, bisa dari tingkat stres kita, bisa dari polutan. Kemudian berbekam dengan cara melakukan pemvakuman di kulit dan pengeluaran darah. Ini tadi udah ya. Nah, dari sini untuk pengertian bekam itu adalah harus ada di kop, dibiarkan, dan dikeluarkan darah. Sehingga ketika tidak ada pengeluaran darah, maka namanya bukan bekam. Next. Nah, untuk lebih lanjut kita harus memahami anatomi kulit kita sebagai target dari tindakan terapi bekam. Dalam kulit kita itu terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis atau jaringan ikat ya. Nah, di mana sayatan atau tusukan untuk bekam itu hanya boleh di antara epidermis dan dermis. Tidak boleh sampai di hipodermis. Karena kalau sampai di hipodermis, kita tarik garis yang kuning itu ya, gambar kuning itu dia akan ketemu yang namanya pembuluh darah. Nah, ketika kedalaman, maka kita akan mengenai pembuluh darah. Sehingga darah yang keluar biasanya lebih banyak. Dan nanti itu akan meninggalkan bekas daripada sayatan atau tusukan. Yang nanti lama-lama akan membuat kulitnya itu menjadi keloid. Maka dalam praktek penusukan itu yang harus diperhatikan. Karena kita dianjurkan untuk bekam setiap bulan. Kalau misalnya setiap bulan selalu kedalaman, maka ya lama-lama akan berakibat yang tidak baik. Maka perlu pembelajaran khusus untuk cara berbekam yang profesional. Next. Bekam bukan hanya bagus untuk kesehatan tubuh, manfaat bekam wajah bisa mencerahkan kulit hingga menyembuhkan bekas luka seperti garis halus, flek hitam, kerutan. Namun, waspadai prosedur bekam pada wajah yang berjerawat. Metode yang salah bisa menyebabkan peradangan semakin parah. Jadi nanti ketika kita mau belajar bekam, itu nanti ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan saat kita melakukan pembekaman. Terutama ini yang paling riskan itu ketika wajah berjerawat. Kita harus paham jerawatnya itu aktif atau sudah tidak aktif. Bagaimana caranya? Nah, itu prosedurnya berbeda. Terapi bekam adalah salah satu metode pengobatan tradisional dan merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah lama digunakan selama ribuan tahun untuk mengatasi rasa sakit atau nyeri pada tubuh. Jenis terapi ini bekerja dengan cara menarik darah keluar, tadi ya, darah yang statis ya, yang perlu diperhatikan. Jadi darah yang sudah tidak dibutuhkan tubuh. Dikeluarkan pada bagian tubuh tertentu termasuk wajah. Jadi target bekam kita
itu adalah di anyaman kapiler. Nah, anyaman kapiler itu adalah penghubung antara pembuluh darah vena dan arteri. Maka dengan pembekaman ini relatif aman asal dilakukan secara profesional. Kemudian manfaat bekam wajah bertujuan untuk melancarkan aliran darah dan mengatasi masalah pada kulit seperti jerawat gitu ya. Kemudian flek hitam juga insya Allah bisa. Nah, pengobatan ini untuk bekam bisa kita lakukan sebulan sekali. Ini tergantung dari berat dan ringannya keluhan di wajah atau di tubuh. Misalnya jerawatnya itu sudah betul-betul seluruh wajah gitu ya. Kalau kita dengan sebulan sekali itu terasa kurang. Sehingga kita bisa dengan 2 pekan sekali. Tapi kalau hanya misalnya kerutan, kemudian garis halus, itu sebulan sekali insya Allah sudah cukup. Next. Ini beberapa manfaat bekam wajah, ternyata banyak banget ya. Pada area wajah terdapat titik bekam yang baik untuk kesehatan tubuh. Pengobatan tradisional ini terbukti dapat mengoptimalkan kondisi tubuh sebagai berikut. Jadi selain di wajah, meskipun yang diambil itu di wajah gitu ya, tubuh yang lain itu juga ikut karena ada hubungan gitu ya, ada hubungan antara bagian tubuh kita. Yang pertama, meningkatkan sirkulasi darah sehingga tubuh kaya akan oksigen. Nah, yang perlu diperhatikan ini ketika kita tingkat stresnya tinggi, itu jaringan kulit itu akan terdapat yang namanya ini asam latat. Nah, asam latat itu terjadi ketika kulit kekurangan oksigen. Nah, dengan pembekaman, maka sirkulasi darah itu menjadi bagus, maka oksigen akan kembali. Kemudian yang kedua, memperkuat sel-sel kulit dan jaringan ikat untuk mencegah masalah kesehatan tertentu. Memproduksi kolagen secara optimal, nah ini yang diperlukan ya, ketika wajah itu atau kulit secara keseluruhan sudah mengalami keluhan, misalnya kendor, kemudian terlihat garis halus, ada kerutan. Nah, ini masalahnya di produksi kolagennya. Maka ketika kita terapi untuk mengoptimalkan kolagen, insya Allah keluhan itu bisa teratasi. Kemudian mengurangi ketegangan otot. Nah, meskipun di wajah ya, kayaknya itu wajah itu nggak capek gitu ya. Ternyata capek ketika kita banyak pekerjaan, kemudian stres, itu ada ketegangan pada otot-otot wajah. Sehingga terjadilah tadi seperti kerutan gitu ya. Itu awal mulanya karena ada ketegangan otot. Kemudian mencerahkan kulit. Nah, kalau kita rajin berbekam, itu insya Allah kulit lebih cerah dari yang tidak pernah bekam. Kenapa? Karena tadi ya meningkatkan sirkulasi darah, memproduksi kolagen, maka hasilnya itu kulitnya akan menjadi cerah. Kemudian saya juga untuk mengurangi bekas luka, garis halus, dan kerutan pada wajah. Mengencangkan bagian dagu, garis rahang, dan leher. Mengurangi pembengkakan, mengatur produksi minyak atau sembuh pada kulit sembung tiananya. Meningkatkan nutrisi dan menyerap produk perawatan kulit secara optimal. Artinya, ketika kita melakukan perawatan, sinergi bekam dengan pemakaian kosmetik itu akan lebih maksimal. Misalnya bunda-bunda pakai Hurin atau Sihat Ayu dan rutin berbekam, itu hasilnya lebih optimal. Next. Meskipun begitu, terdapat titik bekam yang dilarang pada tubuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, ketika kita membekam wajah, yang tidak boleh itu yang terlalu dekat dengan mata. Dan ada beberapa larangan dalam bekam. Hal ini dikhawatirkan
akan meningkatkan resiko efek samping yang terjadi. Nah, tempat larangan bekam yang lainnya yang di tubuh itu seperti pada lipatan limpatik ya, tidak boleh kita lakukan pembekaman. Di mana itu? Di ketiak, selangkangan, kemudian lutut belakang ya, kemudian tekukan-tekukan di tubuh ya, itu nggak boleh. Kemudian leher samping dan depan itu juga tidak boleh. Itu akan sangat berbahaya. Selain itu, bekas bekam di wajah dapat menghilang dengan sendirinya dalam waktu sekitar 10 hari. Namun ini satu pasien dengan yang lain itu berbeda. Ada yang seminggu sudah, ada yang 10 hari baru hilang, ada juga yang sebulan baru hilang. Ini tergantung dari kondisi masing-masing gitu ya. Bekam wajah seharusnya tidak meninggalkan memar. Artinya karena kita itu membekam secara estetik, maka diusahakan jangan sampai meninggalkan bekas memar atau hitam-hitam, kemerahan gitu ya. Maka ini butuh profesionalis dalam melakukan pembekaman. Kondisi ini bisa terjadi apabila kop dibiarkan terlalu lama pada area wajah dan pengekopan yang terlalu kencang itu juga bisa menimbulkan meninggalkan memar. Jadi hati-hati sekali saat melakukan pembekaman pada area wajah. Ketika menjalani terapi bekam, perubahan warna kulit akan terjadi dalam mulai 5 detik ya. Yang tadinya itu tidak berwarna, dia akan berubah. Warna ini juga tergantung dari kondisi pasien masing-masing. Ada yang pucat, ada yang pink, ada yang merah kehitaman, ada juga yang merah keunguan. Nah, itu nanti ada bacaannya tersendiri. Kenapa kok beda-beda warnanya gitu ya. Next kita pelajari untuk bekam untuk kesehatan. Sebagian orang dapat mengalami efek samping bekam wajah sementara, misalnya ya, habis dibekam kok pusing, mual, kejang, pingsan, sesak nafas. Dan ada juga ketika dibekam, darah yang keluar itu tidak mau berhenti. Nah, ini masuk dalam efek samping atau bisa dikatakan kegawat daruratan dalam bekam. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus menghindari hal-hal yang larangan tadi. Kenapa dilarang? Karena bisa terjadi seperti ini tadi. Nah, nanti dalam pembelajaran bekam itu akan diberikan secara profesional. Semua dilakukan, apa yang boleh, apa yang tidak, itu akan diberikan. Next. Kemudian ini manfaat bekam wajah untuk jerawat. Wajah berjerawat diperbolehkan untuk menjalani terapi bekam untuk mengatasi masalah kulit ini. Terapi ini bekerja dengan cara meningkatkan sirkulasi darah dan mengoptimalkan produksi kolagen. Namun pastikan jerawat tidak bersifat aktif atau meradang untuk mencegah luka yang semakin parah. Penelitian membuktikan bahwa terapi bekam yang digabungkan dengan pengobatan alternatif lain seperti akupuntur, kosmetik herbal cenderung lebih efektif untuk mengobati jerawat. Artinya ketika ada jerawat, kita hanya lakukan dengan bekam saja, dengan disinergikan, ya bekam, akupuntur, kosmetik. Nah, itu hasilnya lebih efektif ketika kita sinergikan. Berbeda dengan bekam di area punggung, dada, dan kepala ini ya, kelapa. Alat bekam wajah memiliki ukuran cangkir atau kop yang lebih kecil dari biasanya. Digunakan juga lembut dan aman untuk kulit wajah. Artinya di sini ukuran kop itu memang beda-beda, disesuaikan dengan area yang akan kita lakukan pembekaman. Tentu untuk punggung, wajah, tangan, kaki gitu ya, itu berbeda.
Rutin melakukan bekam wajah bisa mencerahkan kulit. Bukan hanya itu saja, produksi minyak atau sebum pada wajah akan berkurang. Next. Hal yang harus diperhatikan sebelum bekam di wajah yang untuk berjerawat. Karena memang dari semua keluhan itu, yang istilahnya berat itu ketika wajahnya berjerawat. Jadi kalau hanya flek hitam, kerutan, kemudian garis halus, itu tidak begitu fokus kita untuk melakukan tindakan bekam. Tapi kalau sudah berjerawat, kita harus super hati-hati. Artinya begitu. Terapi bekam memiliki berbagai macam alat peralatan. Salah satunya adalah cangkir atau kop khusus. Alat ini biasanya berdasar silikon ya, tembikar, bambu, dan kaca. Nah, kalau yang sering kita gunakan itu yang silikon. Sehingga sterilisasinya itu tidak bisa direbus atau kena panas. Nanti jadinya meleot ya. Maka nanti akan diberikan cara untuk bagaimana alat itu disterilisasikan. Peralatan lain adalah langsing device atau pen bekam ya. Jadi untuk menusuk nanti, kemudian jarumnya itu sendiri, kemudian ada kasa. Nah, ini untuk membersihkan darah dari bekam, kita tidak disarankan untuk menggunakan tisu. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Kenapa? Karena tisu itu ada bahan pemutihnya. Dikhawatirkan itu akan memicu kanker. Kemudian pelengkapan selanjutnya ada masker. Kita harus menggunakan masker, harus menggunakan sarung tangan. Kemudian ada alkohol klorin. Ini bukan untuk tubuh, tapi untuk membersihkan alatnya. Kemudian zaitun, ada bengko, ada nampan stelis, ada safety bob untuk tempat jarumnya, kemudian tempat sampah. Nah, yang menjadi apa ya perhatian dari Kemenkes karena kita itu ada perkumpulan bekam Indonesia yang sudah menjadi mitra Kemenkes. Itu yang menjadi titik kritisnya itu pada sampah bekamnya dibuang kemana gitu ya, terutama untuk jarum. Maka nanti akan diajarkan cara memusnahkan sampah bekam. Kemudian kop terapi bekam memiliki ukuran kecil dan besar. Kop yang lebih kecil bekerja lebih baik pada area wajah sensitif. Kemudian yang tidak boleh ya untuk mata, alis, sepanjang hidung dan sekitar mulut. Jadi pembekaman untuk area wajah ini titiknya lebih simpel karena hanya area wajah. Jadi yang utama itu di rahang, kemudian di bawah mata ya, di bawah mata itu yang sejajar yang biasa kita totok, itu kita ambil boleh, kemudian di pelipis boleh, kemudian di jidat tapi agak naik ke atas, jangan dekat dengan mata. Next. Sebelum menjalani terapi bekam wajah, ada sejumlah langkah-langkah yang perlu diperhatikan. Di antaranya, cuci wajah dengan sabun gambir, karena kita pengguna urin ya, gunakan sabun gambir. Dia ada antiseptiknya juga, dan bisa membantu untuk sinergi yang ada jerawatnya. Setelah dibersihkan, keringkan dengan kain secara perlahan-lahan. Setelah itu, kasih relaksasi dulu. Pijat-pijat area wajah. Atau boleh juga dilakukan peeling ya, untuk mengurangi ketegangan otot. Kemudian setelah itu, oleskan sedikit minyak zaitun untuk mencegah terjadinya kulit memar dan untuk antiseptik juga. Nah, menjadi perhatian kenapa kita menggunakan zaitun gitu ya. Jadi bekam itu menggunakan dua kaidah medis dan kaidah sunnah. Nah, kita tahu zaitun ini diabadikan di dalam Al-Quran ya.
Nah, sesuatu yang diabadikan di dalam Al-Quran itu pasti yang terbaik. Maka setelah diteliti gitu ya, ternyata kandungan zaitun tuh Masya Allah. Ada vitamin K, vitamin A, kemudian ada unseptiknya. Maka kita gunakan minyak zaitun untuk membantu bekam, bukan menggunakan alkohol gitu ya. Pastikan alat bekam dalam keadaan steril dan sudah bersih. Pastikan proses bekam sesuai SOP karena kita nanti menginduknya ke Perkumpulan Bekam Indonesia, maka kita sesuaikan dengan SOP PPI antara lain kop di area wajah selama beberapa detik, kemudian setelah ada pembiaran kopnya diambil, lakukan perlukaan dengan pen bekam. Kemudian setelah dihadapkan perlukaan, kita kop kembali, biarkan 1 menit atau darah keluar. Setelah itu dibersihkan dengan kasa steril, kop kembali sampai keluar plasma darah, yang berarti proses pengeluaran darah statis sudah selesai. Akhirnya nanti dibersihkan. Setelah dibersihkan, sisa-sisa dari darah dan minyak itu akan lebih optimal. Setelah itu kita beri serum ya, karena serum itu dia ada lidah buaya, ada pegagan. Ketika digunakan di dalam kulit itu dia bisa mempercepat penyembuhan luka daripada tusukan jarum tadi. Selain itu juga bisa menutrisi kulit. Next. Manfaat bekam di wajah untuk kecantikan dapat mencegah munculnya ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang tidak jerawat, kita rajin bekam, itu juga mencegah munculnya jerawat, mencerahkan kulit, mengatasi kerutan, bahkan terapi bekam mampu mengoptimalkan penyerapan produk perawatan wajah sehingga kulit lebih sehat. Setelah menjalani terapi ini dapat bisa terjadi iritasi, pembengkakan, kemerahan ketika tidak melakukan kaidah yang sudah ditetapkan. Tapi ketika ada seperti itu, yang masih normal, itu beberapa waktu dia akan mereda sendiri, gitu ya. Tapi diusahakan jangan sampai terjadi, gitu ya. Kan kalau misalnya nih ada yang takut untuk terapi bekam, kemudian dibekam, terus ada iritasi, ada pembengkakan, tentu menjadi khawatir gitu ya. Tidak semua orang boleh untuk menjalani terapi bekam. Misalnya, nah ini ibu hamil ini menjadi salah satu larangan ketika terapisnya belum profesional. Jadi ketika kita belum tahu betul, itu jangan sekali-sekali membekam ibu hamil karena khawatir nanti janinnya gitu ya bisa keguguran. Meskipun sebenarnya ibu hamil ini bagus untuk dibekam, tapi harus betul-betul yang terapis sudah profesional. Kemudian anak di bawah usia 4 tahun, ini kalau istilahnya tidak ada gangguan, sehat-sehat saja, belum perlu untuk dibekam. Tapi ketika ada keluhan, misalnya nih ya, dari bayi memang sudah ada sakit bawaan. Nah, itu terapi bekam menjadi salah satu yang bisa untuk disinergikan. Tapi tidak hanya bekam saja. Kemudian lansia. Nah, lansia ini tuh kenapa sih ibu hamil, anak di bawah 4 tahun, lansia tidak boleh untuk dibekam? Karena bekam itu ditujukan untuk yang tidak lemah gitu ya. Nah, ini golongan ini adalah golongan yang dianggap secara umum itu lemah. Kemudian penderita itu antara lain kita harus memperhatikan tensi daripada pasien kita. Apa sebutin? Gue kan nggak ngerti. Ya kalau udah malam gini mah ada pecel lele.
Nah, untuk tensi ini harus diperhatikan, kita boleh membekam atau aman itu di antara 90/60 sampai 130/90. Ini yang aman. Artinya kita menghindari yang tidak diinginkan. Next. Ini beberapa efek samping bekam. Meskipun memiliki segudang manfaat, terdapat efek samping pecah dapat mengganggu kesehatan tubuh. Kondisi ini bisa terjadi apabila terapi tidak dilakukan dengan cara yang tepat. Pada kasus yang parah, bekam dapat menyebabkan perdarahan, anemia, keloid tadi ya, yang sudah kita bahas tadi, karena kedalaman, maka itu bisa terjadi keloid. Selain itu, terdapat beberapa efek samping lain yang perlu diwaspadai. Perubahan warna kulit dan mengalami bekas luka seperti bengkak dan kemerahan. Nah, ini tuh terjadi karena tadi kita melakukan penusukannya atau sayatannya itu melebihi antara epidermis dan dermis, sehingga jauh ke bawah ke hipodermis, sehingga dia mengenai pembuluh darah, maka akan terjadi bekas luka tadi. Kemudian infeksi penyakit apabila alat bekam tidak steril. Nah, ini yang menjadi perhatian itu adalah bagaimana cara mensterilkan alat bekam agar tidak terjadi infeksi. Atau yang parah lagi, bisa tertular dengan penyakit yang menular, misalnya apa itu namanya hepatitis B, misalnya gitu ya. Nah, itu betul-betul alat bekam ini harus steril, harus dipastikan satu jarum satu pasien. Itu yang apa namanya salah satu kita untuk menjaga agar tidak terjadi penularan. Kemudian bisa juga mengalami nyeri dan rasa tidak nyaman pada kulit. Nah, ini tuh terjadi ketika kita tidak melakukan relaksasi, tidak ada pijatan. Jadi langsung main hantam aja, sedot, langsung tusuk gitu ya. Ini akan terjadi nyeri nanti. Kemudian pusing dan kelelahan. Ini terjadi ketika pasien itu dalam kondisi tensinya itu di bawah 90/60. Maka bisa terjadi ini, pusing dan kelelahan. Kemudian demam. Nah, demam ini bisa terjadi, ini terutama untuk bekam yang badan. Habis bekam, langsung mandi, itu biasanya terjadi demam. Atau habis bekam, konsumsi makanan atau minuman dingin. Ini juga bisa terjadi demam. Next. Terapi bekam juga mampu menimbulkan gejala ringan berupa luka bakar, ketegangan otot, mual, muntah, kulit memar. Biasanya gejala ini akan sembuh dengan sendirinya dalam waktu beberapa hari. Meskipun begitu, kita sebagai pembekam diusahakan jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini. Karena kalau misalnya tadi ya, orang yang belum pernah dibekam, ternyata sekali bekam mengalami seperti ini, maka dia akan menganggap, wah bekam itu tidak enak gitu ya, bekam itu membuat begini. Padahal yang salahnya itu di terapisnya, bukan di bekamnya. Sebelum melakukan terapi bekam, pastikan dengan terapis profesional untuk memastikan pengobatan yang tepat dan aman. Oleh sebab itu, pastikan memilih lokasi terapi bekam yang terpercaya. Nah, salah satunya itu sudah bersertifikat. Karena kalau sudah bersertifikat itu, sudah diakui dia belajar. Kemudian ada rekomendasi untuk bekam yang aman, salah satunya adalah Perkumpulan Bekam Indonesia yang menjadi mitra Kemenkes. Jadi untuk saat ini yang menjadi salah satu mitra Kemenkes itu baru Perkumpulan Bekam Indonesia. Next. Nah, ini sumbernya ya. Alhamdulillah materi sudah selesai. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Umi. Ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi iya wabarakatuh. tadi saya tanya ini yang mengenai habis perlukaan itu kan,
yang terakhir kan sambil keluar serum di area wajah. Nah, itu nggak diusap pakai zaitun lagi, langsung dioleskan serum itu. Setelah selesai ya, berarti finishing. Iya, Finishing itu kita kasih apa namanya, zaitun atau serum sudah oh, cukup. gitu. Iya, untuk wajah ya, khusus untuk Iya. wajah. Nah, itu misalnya kita masukin serum atau sambil kita treatment lagi pakai alat, boleh. Oh, tidak boleh. Jadi untuk terapi bekam itu adalah terapi terakhir. Artinya setelah dibekam tidak boleh ada terapi lain. Tidak boleh terapi lagi. Jadi misalnya nih, mau dimasas, mau di apa biasanya guasa kayak gitu ya, dipijat-pijat itu sebelum setelah bekam tidak boleh ada apa, karena kan kulit baru luka tuh tadi dilukain gitu ya. Ya, masukkan serum itu kan pakai roll gitu ke wajah kan, itu juga Oh, nggak boleh. enggak boleh, langsung aja, langsung di apa namanya dikasihkan aja biasa gitu. Oke, baik, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan bunda-bunda yang akan mengajukan pertanyaan, boleh raise hand atau melalui kolom chat. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Dengan warahmatullahi. siapa? Ya, Ibu. saya nama saya Fitrah dari Tangerang Iya, Kota. silahkan Bu Pitra. Eh, iya, eh, tadi kebetulan mohon maaf saya ikut lambat. Mungkin di materi sudah disampaikan. Jadi ingin tanya urgensi kita bekam wajah itu apa gitu ya? Maksudnya sejarah adanya bekam di wajah itu apa? Kan setahu saya, sependek pengetahuan saya, kalau bekam kan memang untuk kesehatan gitu ya. Kesehatan di yang titik sunnah itu ya. Iya, Pertama itu mohon penjelasannya dari urgensi bekam wajah. Terus kedua, tadi kan disampaikan juga beberapa kondisi yang tidak diperbolehkan untuk bekam, baik itu anak-anak, terus ibu hamil dan seterusnya gitu ya. Mungkin kalau anak-anak mungkin saya masih bisa nalar gitu ya. Tapi kalau untuk yang lansia itu batasan umurnya apa? Apakah batasannya itu umur? Apakah batasannya itu kondisi fisik dari lansia tersebut? Mohon penjelasannya. Terima kasih untuk jawabannya. Iya, untuk pertama tadi apa sih urgensinya kok harus bekam wajah gitu ya? Kalau yang terkenal itu kan untuk kesehatan gitu. Jadi sebenarnya wajah itu lokal gitu ya, lokal. Jadi untuk titik bekam sunnah itu kebanyakan di punggung. Kenapa di punggung? Karena dia dekat dengan organ-organ kita. Nah, untuk wajah ini dia masuk di lokal. Ketika ada keluhan, ya, ada keluhan jerawat misalnya gitu. Ketika kita hanya membekam di punggung, itu lebih lama, ya. Tapi ketika lokalnya pun kita ambil, itu lebih efektif, gitu ya. Karena memang sebenarnya wajah itu gambaran organ dalam kita. Maka ketika berjerawat itu ada sesuatu yang harus dibenahin, gitu ya. Nah, mungkin terjadi lembab panas di dalam tubuhnya, maka muncul di wajah. Nah, kemudian eh, untuk wajah ini karena lokal, jadi dia memang untuk target lokal itu biar cepat, inti begitu. Sehingga bisa kita sinergikan dengan titik-titik akupuntur, gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita ambil titik yang sunnah itu hanya di punggung, bahkan hanya 9 kalau sesuai SOP PP itu.
Namun dari kita sinergikan dengan titik akupuntur, di dalam tubuh itu ada 360 titik. Artinya kalau misalnya ada kopnya itu semua bisa gitu ya, semua bisa di bekam kecuali yang dilarang. Tadi mana yang dilarang? Lipatan itu salah satunya ya, itu betul-betul sangat dilarang karena di dalam lipatan itu ada sistem limpatik yang ketika kita ganggu justru akan menurunkan sistem imun kita. Maka di lipatan ketiak, lipatan lutut belakang, kemudian selangkangan gitu ya, kemudian leher depan, leher samping tidak boleh karena itu termasuk dalam sistem limpatik itu tadi. Batasan lansia. Nah, kalau batasan umur ini kita bisa mengambil dengan batasan umur. Kenapa? Karena usianya 70 tapi masih fit, kulit masih bagus gitu ya. Sementara ada yang usianya 50 tapi jauh kondisinya gitu ya. Sehingga patokan kita ketika kita mau lansia ini kondisinya layak untuk dibekam. Nah, gimana untuk melihat layak untuk dibekam? Yang pertama tadi tekanan darah. Tekanan darahnya harus di antara 90/60 sampai 130/90. Itu kalau masih usianya belum lansia. Tapi kalau lansia kita bisa ke 140 sampai 150 ya, tapi bawahnya harus 90. Karena kalau bawah itu memang sudah menunjukkan fungsi daripada organnya yang sudah menurun gitu. Kemudian kondisi kulitnya itu bisa nggak ketika dikop gitu ya. Nah kalau tidak bisa dikop ya kita tidak bisa. Maka bukan batasan umur tapi lebih ke kondisi pasien. Nah tentunya karena tadi target bekam itu adalah untuk mengeluarkan. Nah biasanya itu untuk penyakit-penyakit yang dia bersifat menguat. Misalnya apa? Tekanan darah tinggi, asam urat, kolesterol, kayak gitu ya. Tapi kalau yang kondisinya melemah, itu tidak disarankan untuk bekam. Kita ambil terapi yang lain. Begitu? Monggo. Baik, terima kasih Ustazah. Selanjutnya dengan Ibu Sama-sama. Nani sudah raise hand. Mangga Ibu. Assalamualaikum, Bu Kis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan, berapa lama dari mulai kop pertama sampai jaraknya, terus pelukan, dan ke kop yang terakhir untuk wajah. Karena kadang menemukan pasien, terutama kalau di kop di daerah sedikit ke arah pelipis gitu, itu suka ada yang terasa pusing. Jadi beda lamanya dengan di antara yang hidung gitu loh, Bukis. Mohon bimbingannya. Jazakillah khair. Barakallah. Oke. Berapa lama? Berarti ini proses ya. Jadi untuk area wajah memang pengekopan itu tidak boleh lama-lama. Kemudian tidak boleh juga terlalu kenceng. Jadi lembut saja. Karena dia cepat banget nanti merubah warna dan karena tarikannya ini dekat dengan otak, maka itu akan menimbulkan pusing tadi gitu ya. Maka yang pertama direlaksasikan dulu, dipijat-pijat dulu, ditotok gitu ya. Kemudian bagus juga nanti kalau bisa ada yang bisa akupuntur di akupuntur dulu, baru dibekam tuh lebih maksimal. Setelah relaksasi, kemudian dikop, kopnya ringan dan nggak terlalu lama, kita hitungan detik saja. Jadi udah mau berubah warna, udah langsung diambil saja. Kemudian diberi perlukaan. Nah, ketika sudah diberi perlukaan ini, pembiarannya itu harus lebih cepat lagi dari yang pertama. Karena kita sudah mengeluarkan darah. Sehingga untuk menghindari ada yang tadi ya, gitu ya,
ada yang mual seperti itu. Artinya ini adalah proses. Dan yang paling penting juga pastikan pasien itu tidak kelaparan saat dibekam, juga kekenyangan. Karena ini bisa menyebabkan muntah. Begitu? Siap, siap, siap. Cukup ya, Ibu Nani? Atur nuhun, Bu Win. Iya, sami-sami. Ya, bunda-bunda semua, rupanya pertanyaan masih ini ya, masih berjalan terus. Saya kasih kesempatan, kita kasih kesempatan Bukis istirahat dulu ya. Boleh minum-minum dulu, Bukis. Ngopi-ngopi dulu. Saya mau Iya, ini dulu, mau ngasih door prize dulu. Oke? Bukis sudah bisa gabung lagi, Bukis? Ya, iya, mangga. ini sudah ada pertanyaan di kolom chat dari Ibu Nurul Zanah. Izin bertanya, kalau bekam wajah disertai bekam punggung juga tidak? Atau hanya saja? Oh, Bukis. Oke. Jadi tadi sudah kita bahas bahwa wajah hanya lokal. Sehingga ketika ingin keluhannya itu betul-betul maksimal hilang, maka memang harus sinergi dengan punggung. Terutama pada titik yang dekat dengan organ paru-paru dan hati. Jadi titik paru-paru itu di belikat, kemudian turun 5 jari itu di area hati. Nah, itu yang titik utamanya ketika mau untuk wajah. Jadi selain di wajah plus dua titik tersebut plus titik kahil. Jadi punggung dan lokal itu lebih maksimal. Karena kalau yang bekam ini bersifat ketok gitu ya. Jadi ini bagus banget untuk kulit wajah yang jerawat atau yang kena ini skincare kimia yang berbahaya. Itu insya Allah lebih cepat begitu. Ya, saya punya pengalaman untuk bekam wajah ini waktu Lebaran tahun ini ya. Lebaran tahun ini bertemu dengan ponakan. Itu jerawatnya banyak banget, satu wajah itu banyak. Terus jerawatnya yang ada putih-putihnya itu kalau dicabut gini ada putihnya. Nggak tahu itu apa ya. Kayak ulet gitu. Nah, terus kebetulan saya bawa alat bekam kan. Bingung Kak kalau mau ngasih hurin, ini kan cowok ceritanya. Mau ngasih hurin, bingung apa dia pakai huri, terus kan lumayan harganya ya. Dia nggak bisa beli gitu. Ya udah kita bekam aja. Tapi bekamnya jangan sampai ke titik jerawatnya gitu ya, Bukis ya. Jangan di Iya. lukanya gitu. Jadi saking banyaknya itu jerawat, susah nyari kulit yang tidak ada jerawatnya. Tapi ketemu juga beberapa titik gitu ya. Udah akhirnya kita bekam. Kemudian beberapa bulan kemudian ketemu lagi tuh sama si ponakan nih. Wajahnya udah bersih, terus ditanya pakai skincare apaan gitu, pakai apaan jadi bersih. Kan kata Biwiwin disuruh bekam gitu. Jadi dibekamin sama mamahnya. Kebetulan mamahnya bisa bekam gitu. Jadi ya itu sesolutif itu bekam untuk jerawat. Memang hebat. Iya, Masya Allah begitu ya. Ini masih ada dari kolom chat. Eh, Ibu, oh maaf, Ibu siapa ini? Bu Suki, maaf saya terlambat gabung. Apakah ada rekaman materinya? Ada, insya Allah ya. Nanti kita share. Kemudian Ibu Rosmawati, izin bertanya, saya baru nyimak tadi Isa di sini. Ukuran kop yang digunakan ukurannya berapa, Ukuran Untuk ukuran kop kita yang tidak terlalu kecil. Karena kalau yang terlalu kecil itu justru meninggalkan warna kulitnya itu lebih tajam. Jadi yang mungkin kakaknya kecil ya. Jadi jangan terlalu kecil justru. Jadi kalau misalnya besar bisa pakai besar. Tapi disesuaikan dengan lebar wajah. Intinya justru tidak yang terlalu kecil. Karena ketika yang terlalu kecil itu justru dia meninggalkan bekasnya itu lebih gitu. Lebih gelap gitu ya. Mangga? Ya, berarti ada yang kalau yang kecil itu kan agak panjang ya. Ya, Nah, itu kakaknya itu ya. ya, Kakaknya itu tapi lebih pendek gitu. ya.
Begitu Bu Rosmawati ya. Kemudian dari Bu Sofiah Nuha. Selama ini saya bekam pakai tisu. Sama dong, salah ternyata. Kalau pakai kasa, bagaimana kalau darahnya banyak dan encer? Bagaimana tuh? Oke, jadi eh, yang tidak boleh pakai tisu itu pas di lukanya. Nah, maka nanti kayaknya nih Mbak Win mau ngadain pelatihan bekam nih. Nah, di situ nanti akan diajarkan bagaimana cara menggunakan kasa dan tisu yang kita tetap aman dan juga aman di kantong. Artinya kalau pakai kasa kan boros ya. Nanti mungkin bekamnya bisa jadi 300.000 gitu ya, karena kasa semua gitu. Iya Nah, betul. itu ada tekniknya. Intinya yang dipegang itu adalah luka tidak boleh kena tisu, harus kasa. Nah, bagaimana tekniknya itu memang harus dipraktekin ya. Kalau diceritain tuh kayaknya malah bingung nanti ya. Intinya tisu itu hanya untuk menahan biar darah ini nggak menetes. Bayangin ya. Ya. Nah, ketika udah ditahan, lukanya ini pakai kasa, begitu. Jadi tisu hanya untuk menahan darah biar meresap ke tisu, kemudian setelah meresap, nah kasanya ini yang digunakan untuk lukanya. Sehingga mungkin kita nggak banyak-banyak kasa yang digunakan gitu. Karena memang hanya di lukanya saja. Jadi tidak boleh luka menggunakan tisu. Iya, kebayang ya Ibu Sofiah Nuha. Sebenarnya eh, dulu awal-awal pelatihan itu memang kan disuruh pakai tisu. Terus saya pakai, tapi lama-lama kok boros ya, salah teknik ternyata ya Bu ya. Iya. Iya, kayaknya harus belajar lagi nih nanti. Saya harusnya jangan jadi panitia ya nanti ya tanggal 29 harusnya jadi peserta. Nih, ini dari Bu Yusnia. Berapa normalnya kedalaman jarum dan bagaimana cara mengukurnya? Oke. eh untuk biar kita tidak kedalaman, itu sebenarnya dari jarum itu kita harus memilih yang 21G. Jadi jarum bekam ukuran 21G. Itu secara apa ya, desainnya itu sudah dibuat agar tidak kedalaman. Selain itu kita juga menggunakan pennya itu ada ini cara agar tidak kedalaman. Jadi misalnya apa namanya? Ada yang ini tergantung ini juga ya, tergantung merek ya. Kalau yang selama ini kan mereknya merek Samurai ya, atau merek apa ya. Nah, itu pengaturan pada saat apa ya, mengancingkan pennya itu juga mempengaruhi. Kemudian juga cara menusuknya. Jadi kalau kita tegak lurus ya, tegak lurus itu akan memberi peluang kita kedalaman. Maka kita miring mungkin sekitar 45 derajat ketika menusuk ya. Miring 45 derajat, kemudian tidak boleh ada hentakan. Tapi kayak diseret gitu ya. Nempel, diseret, tidak boleh ada hentakan. Dan tidak boleh tegak lurus. Insya Allah kalau seperti itu tidak terjadi kedalaman. Nah, nanti akan terlihat ini kedalaman atau enggak itu setelah selesai dibersihkan, itu akan terlihat kalau kedalaman itu bekas tusukannya. Kadang sampai ada yang biru-biru. Nah, itu udah kedalaman kayak itu. Nah, biasanya pasien ketika ditusuk begitu. Ya, dari Bu Yeni. Izin saya bertanya, jika kita memiliki elastisitas kulit yang rendah, kira-kira berapa lama bisa kita dapatkan hasil kulit maksimal kencang kembali melalui bekam? Monggo. Ketika sudah apa ya istilahnya melebihi dari batas normal, kita tidak bisa hanya menggunakan satu terapi ya. Jadi bekam ini adalah salah satu terapi. Nah, ketika sudah membutuhkan apa keluhan itu berat lah bahasanya begitu ya.
itu kita harus ada herbal, harus ada terapi akupuntur. Karena tadi ingat target bekam itu mengeluarkan toksin, ya. Nah, selain toksin tadi juga apa ya? Ini sirkulasi darahnya menjadi Belum. lancar, kemudian memicu proses produksi kolagen. Nah, itu kita sinergikan dengan akupuntur, itu insya Allah akan lebih cepat. Nah, untuk herbal pilihannya bisa dengan gamat dan spirulina. Nah, dua herbal ini sangat bagus untuk kulit. Jadi tidak bisa hanya satu terapi saja. Kita harus sinergi. Gitu. Ya, baik, itu jawaban untuk Ibu Yeni. Selanjutnya dari Ibu Endang. Izin tanya lagi Umi, perlakuan bekam jerawat yang aktif bernanah dan jerawat yang sudah hitam ada bedanya kah? Iya, jelas ada bedanya. Jadi kalau yang masih aktif bernanah itu memang biasanya di situ banyak terdapat bakteri. Nah, biasanya kalau kita langsung pada titiknya itu ada terjadi peradangan. Jadi kondisi jerawat yang masih aktif itu kan ada peradangan. Sementara tindakan bekam itu membuat peradangan. Nah, sehingga kan nanti double peradangannya. Sehingga ketika baru aktif itu jangan banyak-banyak dulu. Ibaratnya kenalan dulu. Jadi mungkin satu titik dulu di mana yang tidak banyak jerawatnya justru. Jadi pelan gitu ya. Nah, nanti seminggu lagi kita ambil lagi. Jadi sering dibekam dengan sedikit titik. Itu perlakuan ketika masih aktif. Tapi kalau yang sudah bekas itu ya kayak biasalah, kayak biasa kita bekam gitu. Lebih hati-hati ketika masih aktif karena akan memicu infeksi kulit begitu. Ya, kalau bekam kan tidak boleh. Kalau akupuntur itu bisa di tempat yang bernanah. Justru malah langsung di yang bernanah kalau akupuntur. Maka Oh, tadi ketika ada keluhan yang berat, itu kita tidak bisa hanya satu terapi. Kita sinergikan lebih cepat. Jadi di akupuntur dulu, habis itu dibekam. Masya Allah cepat itu nanti. nanti keluar nanahnya tuh ya. Iya, keluar. Siapin kasak lagi. Ya, Jangan tisu. Dari rumah herbal HPA, ya ini mah Bu Ida ya. Apakah bekam area wajah bisa diulang pada tempat yang sama dan penusukannya diulang kembali atau di kop saja? oke. Ketika bekam di area manapun, ya tidak hanya di wajah, penusukan hanya satu kali, ya satu kali saja ya. Tidak boleh penusukan diulang. Meskipun misalnya begini, ketika sudah dikop, ditusuk, kok nggak keluar darahnya. Nah, ini tidak disarankan untuk ditusuk lagi. Jadi penusukan hanya sekali. Nah, setelah ditusuk sekali, baru dikop ini yang berkali-kali. Karena mengeluarkan darah yang statis tadi. Jadi ditusuk sekali, kemudian dikop, keluar darahnya, bersihkan. Ya. Kemudian dikop lagi, keluar darahnya, dibersihkan. Kapan kita harus berhenti? Ketika sudah keluar plasma darah. Nah, ketika sudah keluar plasma darah, kita nekat masih dikop, nah bisa terjadi melepuh. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi, tusukannya satu kali, ngekopnya yang bisa berkali-kali tergantung dari kondisi pasien. Ada yang bisa 2 kali, 3 kali, rata-rata maksimal paling banyak itu 5 kali. Nah, kalau sudah keluar plasma darah, sudah hentikan begitu. Dari Bu Yusnia, penderita keloid boleh dibekam atau tidak? Penderita keloid bisa dibekam dan itu memang nanti mengurangi, jadi tidak bisa menyembuhkan ya, karena kalau keloid itu dia sudah lapisan paling dalamnya itu sudah terkena. Jadi ketika ada keloid yang dia itu kulitnya sudah terlalu tipis gitu ya, atau tergantung kondisi ya. Kalau keloidnya itu masih jaringannya itu masih teraba,
itu bisa pada posisi keloidnya. Tapi ketika sudah tipis di area sekitar keloid, itu nanti dia akan membantu keloid ini tidak begitu nampak. Tapi tidak bisa dia 100% untuk mengembalikan kulit yang sudah keloid. Kecuali usianya masih bisa produksi. Jadi mungkin maksimal 20 tahun gitu ya. Tapi kalau sudah 45 itu udah sulit lah kita gitu. Itu Baik, itu mengenai keloid. Selanjutnya dari Bu Fitrah kembali, mohon penjelasan plasma darah, ciri-cirinya bagaimana, Ustazah? oke. Plasma darah itu kita bisa bayangkan saat kita berjerawat, ya, kan keluar tuh darah. Awalnya kan kental ya. Nah, ketika sudah sering dipencet-pencet gitu ya, itu lama-lama kan bening, ya enggak? Nah, bening itu tanda plasma darah sudah keluar. Jadi nanti ketika kita melakukan pembekaman, meskipun ada yang belum bening, ya masih. Jadi dalam satu kop itu ada yang bening dua, itulah katakanlah ya. Yang lainnya itu masih agak merah banget atau kental gitu, harus sudah dihentikan. Jadi ketika terlihat plasma darah, meskipun belum semua, sudah tidak boleh dikop lagi. Bahayanya apa kalau keluar? Gimana? Bahayanya apa kalau sampai dia keluar? Dia akan melepuh. Oh, Iya, terjadi blister namanya. Jadi kayak kita kena apa namanya? Uap panas itu ya, melepuh begitu. Dan itu sangat pedih sekali. iya. Nah, kalau misalnya nih kita tidak sengaja gitu ya, terjadi melepuh, maka yang harus kita lakukan adalah satu, minta maaf kepada pasien kita, jangan sampai yang tahu tuh orang lain gitu ya. Jadi aduh Bu ini tadi melepuh mohon maaf gitu ya. Tapi kita tahu kok cara penyembuhannya gitu ya. Jadi ketika sudah terjadi melepuh itu justru kita tusuk kembali. Kemudian kita kasih minyak herbal yang kayak minyak Pak Haji seperti itu ya. Itu dia akan mempercepat luka dari melepuh tadi. Tapi kalau kita nggak ngomong gitu ya, dia tuh kalau udah meletus, nyeri, dan lebih lama untuk sembuhnya. Maka bagusnya jangan sampai melepuh. Kalau Jadi, Mm-mm. Siapa yang jadi bertanya? Silakan. Bu Nani, jadi kalau misalkan udah melepuh itu baiknya kita tusuk gelembung itu, Bukis. Iya, betul. Kita tusuk gelembung, kemudian kita kasih minyak haji. Itu dia akan mempercepat luka dari yang sudah terlanjur melepuh tadi. Begitu, Intinya Bu biar Neni. airnya keluar gitu. Iya. Saya pernah nggak minta dimeletuskan, jadi pengalaman pribadi saya sendiri dibekam dan sampai melepuh, tapi tidak ditusuk. Jadi memang penyembuhannya Lama. lebih lama. Iya. Baik. Selanjutnya dari Bu Sofia Nuha. Kalau penusukan sekali belum keluar darah, tetap nggak boleh diulang ya penusukannya. Selama ini diulang. Iya, betul. Jadi yang perlu diperhatikan ini bahwa target bekam bukan pada sedikit atau banyaknya darah yang keluar, ya. Jadi ketika kita sudah tusuk darahnya nggak keluar, ya memang hasilnya begitu, tidak boleh ditusuk kembali. Ada beberapa kemungkinan ketika ditusuk darahnya nggak mau keluar. Kalau yang seringnya itu si pasien itu kurang minum putih. Jadi cairan di dalam tubuhnya itu kurang sehingga tidak bisa menghantarkan darah itu keluar. Maka ketika kita tusuk kok nggak keluar, itu coba ditanya minum putihnya gimana begitu. Atau memang tipe dia itu tipe yang baru lemah, tidak bisa mengeluarkan darah. Nah itu cirinya ketika di kop dia pucat ini warna kulitnya gitu ya. Warna kulitnya itu pucat, maka itu dia
memang tipenya baru lemah. Tapi ketika kita kop, dia merah kehitaman atau keunguan, kemudian kita tusuk kok nggak mau keluar darahnya, eh, biasanya karena kurang minum putih. Intinya, meskipun nggak keluar darah, tidak boleh ditusuk kembali. Gitu ya, Ibu. Kemudian dari Bu Rosmawati, bekam untuk Bell's palsy. Bagaimana, Bu? Di mana titiknya? Untuk Belpasi ini, kalau kita hanya bekam saja, itu berdasarkan pengalaman kurang ya. Jadi harus sinergi, karena Belpasi ini bisa karena gejala stroke, bisa karena angin gitu ya. Itu juga bisa terjadi Belpasi. Jadi pada area yang dua-duanya, pada titik-titik yang sebenarnya hampir sama. Jadi di rahang, kemudian di sekitar ini bawah mata ya, sini, yang di sini, kemudian di pelipis juga hampir sama sebenarnya. Cuman ini harus ada sinergi dengan akupuntur kalau mau cepat. Gitu. Ya, jadi harus sinergi ya jawabannya. Ya, silakan Bunda semua yang akan bertanya. Teknik tusuknya melingkar dari dalam keluar atau gimana pada wajah? Monggo. Untuk teknik menusuk itu bebas ya sebenarnya. Intinya kita membuat pola biar yang sudah ditusuk itu tidak bisa ditusuk lagi, tidak boleh ditusuk kembali. Jadi bisa kayak melingkar kayak obat nyamuk, dari luar boleh, dari dalam boleh. Atau mau naik turun juga boleh, atau mau balik kanan ke kiri juga boleh. Yang penting yang sudah ditusuk tidak boleh ditusuk kembali. Tapi kalau secara serat dari apa namanya kulit itu bagus. Jadi dari atas ke turun, kemudian atas lagi. Monggo. Ya. Eh, selanjutnya yaitu yang terakhir dari Ibu Endang. Kita break dulu ya, Bunda-bunda semua. Saya eh, stop dulu untuk pertanyaan. Silakan Bunda semua kalau masih ada pertanyaan tulis di kolom chat atau nanti raise hand. Nah, saya akan menyampaikan dulu produk-produk apa yang kita punya. Yang pertama adalah Hurin Day Cream. Nah, ini Hurin Day Cream ini digunakan ketika pagi atau siang. Dia mengandung kandungan yang utamanya itu seperti ada di gambar, yaitu pomegranat atau delima ya. Dan kandungan lainnya ada gamat, lemon, zaitun, dan jojoba. Kemudian yang kedua adalah Night Care Cream. Krim malam hurin ini dia kandungan utamanya adalah gamat, kemudian ada lemon, zaitun, dan jojoba juga. Jadi sebagaimana kita ketahui ya, gamat ini adalah hewan yang regenerasi selnya cepat. Nah, jadi ini digunakan dalam night care cream dengan harapan bunda-bunda semua ketika malam, ketika setelah dioleskan night cream, kemudian dia bekerja sepanjang malam meregenerasi sel kita jadinya jadi awet muda gitu. Kemudian harganya ini 70.000. Kemudian Hurin In Foundation ini kandungan utamanya adalah morinda atau mengkudu. Dia mengandung vitamin C tinggi mengkudu. Kemudian selain mengkudu dia juga gamat dan minyak zaitun. Jadi foundation ini mengandung SPF, memang diformulasikan untuk merawat kulit wajah ketika melakukan aktivitas di luar rumah. Dia dapat mengurangi noda hitam dan kerutan serta meregenerasi kulit. Jadi dia digunakan setelah kita menggunakan eh, day cream. Jadi tadi urutannya itu day cream kemudian foundation, gitu ya.
Bagi saya pribadi, setelah menggunakan foundation Hurin itu tidak perlu lagi menggunakan bedak. Nah, itu eh, bagusnya Hurin di situ. Kemudian setelah foundation ini ada Hurin sabun gambir. Nah, ini sabun wajah atau facial wash yang kita punya dengan kandungan yang utamanya adalah gambir. Dia mengandung antiseptik. Kemudian fungsinya juga dia mengencangkan dan melembutkan wajah sehingga karena dia mengandung antiseptik, maka dia bagus untuk mengobati jerawat dan juga sebagai antioksidan. Harganya 50.000. Dan ini Hurin Inset dalam satu tas kosmetik yang cantik berwarna biru ini ada 4 macam Hurin seperti yang telah dibahas sebelumnya, yaitu ada day cream, night cream, foundation, dan facial wash lengkap untuk sehari-hari. Ini biasanya pemakaiannya bisa sebulan lebih ya bunda-bunda semua ya, Terut- terutama untuk foundation. Kalau day cream dan night cream, kalau sering pemakaian mungkin bisa sebulan atau sebulan lebih dikit lah. Tapi kalau foundation ini berawet berbulan-bulan, bisa sampai 6 bulan, saking awetnya. Kemudian kita juga punya sampo, Hurin In punya sampo anti ketombe. Nah ini bahan alaminya tree tea oil. Kemudian ada juga minyak cengkeh sehingga aromanya itu benar-benar seger semriwing dan wangi gitu. Kemudian dia juga mengandung ekstrak bidara dan ekstrak lidah buaya. Manfaatnya menghilangkan ketombe, mengobati rambut rontok, dan menguatkan kulit kepala. Harganya 40.000. Ini juga yang belum pernah kita bahas sebelumnya adalah Hurin In Beauty Breast. Ini eh, terbuat dari minyak bulus, kemudian fenugreek, minyak zaitun yang dipercaya dapat menjaga kesehatan payudara, mengembalikan bentuk ideal dan aman untuk ibu hamil serta dapat membantu melancarkan ASI. Nah, ini untuk kesehatan eh, apa alat-alat kewanitaan ya. Manfaatnya melancarkan ASI, menyehatkan payudara, menambah volume, kemudian menghaluskan dan mengencangkan. Ini namanya Hurin In Beauty Breast. Harganya 160.000. Kemudian selain Hurin In, Ibu Kisri ini juga memiliki merek-merek lain dan ini yang kita gunakan dari mereknya Sehat Ayu, yaitu serum. Serum Cica Rosella. Penggunaannya untuk memudarkan noda hitam. Dan dia mengandung komposisi utamanya itu adalah aloe vera, rosella, centella asiatica atau pegagan ya, dan mengandung vitamin E. Digunakan pagi dan malam untuk permasalahan flek hitam, kulit kusam, kulit kendur, dan penuaan dini. Dapat digunakan setelah kita menggunakan day cream, sebelum kita menggunakan day cream, dan sebelum kita menggunakan night cream. Itu penggunaannya. Penggunaannya tidak banyak-banyak, sedikit aja. Harganya ini 100.000 ya. Serum Cica Rosella. Ya, itulah produk yang kita punya eh, bagi bunda-bunda yang sudah pernah merasakan Hurin In. Saya sendiri memakai Hurin In itu udah setuju 7 antara 7 dan 8 tahun ya. Alhamdulillah cocok dan tidak ada permasalahan apa-apa. Kemudian selanjutnya kita akan kembali ke forum tanya jawab. Tadi terakhir tadi terakhir dari Ibu Siswati ya. Terakhir dari Ibu Endang. Sekarang dari Ibu Siswati ini semacam testimoni. Alhamdulillah testimoni akupuntur bel palsi dengan akupuntur kecantikan 1 kali membaik. Alhamdulillah. Titik akupuntur di mana? Nanti kita pelajari lagi mengenai akupuntur ya. Sekarang mengenai bekam dulu. Dari Bu Endang lagi, Hurin pagi dan malam dapat dipakai dari umur berapa? Sabun gambir, cara pakainya cukup setengah tetes, cukup setetes kah setiap kali pakai? Monggo. Baik untuk kosmetik Hurin karena kita memang bahas
bahannya dari herbal itu bisa dipakai anak usia SD lah ya. Jadi sekitar 10 tahun monggo bisa dipakai. Kemudian untuk sabun gambir ya secukupnya tergantung dari lebar wajah kita. Yang jelas dia sudah bisa membersihkan wajah secara maksimal. Begitu. Ya, demikian ya Bu Endang. Kalau saya pribadi sabun gambir cukup sih setetes, nggak banyak-banyak. Ya. Kemudian dari Bu Rosmawati, saya mau beli samponya. Oke, siap. Ibu Sutarti, mohon bertanya Umi, jika kantong mata dibekam di bagian mana? Sukron. Untuk kantong mata itu paling aman di pelipis ya, di pelipis, kemudian di rahang saja. Jangan langsung di bawahnya. Bisikan sudah ada kelemahan. Nah, ketika kita langsung di situ, itu justru nanti malah menambah nanti bagus. Kalau aku pun justru di dekat kantong mata. Jadi untuk bekam, apa namanya? Baik, Umi, syukron. Afwan. Ya, dari Bu Sofia Nuha. Kalau untuk yang diabetes, yang sudah kena saraf mata sampai nggak bisa lihat, apa bisa dibekam di muka atau di kepala? Ini berarti untuk kesehatan ya. Kalau Ya. untuk diabetes itu perlu kehati-hatian. Jadi kita sarankan yang aman untuk dibekam saat 300. Jadi ketika belum pada posisi kita mau terapi bekam, dia belum, maka herbal dulu yang kita lakukan. Atau bisa di akupuntur dulu. Nah, ketika nanti sudah kondisi turun, baru kita bekam. Karena khawatirnya ada sebagian yang luka dari sayatan itu justru tidak bisa berhenti ya lukanya itu jadi melebar gitu. Khawatirnya begitu. Jadi sarannya cek dulu kadar gulanya. Kalau di angka 300 bisa boleh langsung dibekam. Tapi ketika misalnya nih 400, 500 gitu ya. Ini herbal dulu yang masuk atau di akupuntur dulu. Baru nanti ketika sudah turun kita lakukan pembekaman. Di muka atau di kepala boleh? Boleh. Cuman tadi harus dilihat kelayakan pasien ya. Tadi kan salah satunya tekanan gula itu 300. Selain itu harus dilihat juga tensinya berapa. Tensi tadi untuk aman 90/60 sampai 130/90 itu bisa langsung dilakukan pembekaman. Bisa di kepala, bisa di area wajah begitu. Ya, baik. Dari Bu Nurul Zana. Izin bertanya lagi Bu, kalau pakai Hurin In malam keluar jerawat, akhirnya saya stop terus saya pakai foundation aja. Baiknya gimana Saya habiskan krim malamnya mengeluarkan semua jerawat lalu dibekam atau saya bekam dulu krimnya saya stop. Untuk kasus ini kita harus lihat dulu kosmetik sebelumnya apa. Kalau misalnya ada kosmetik sebelum lurin, itu biasanya dia kayak membaca gitu ya, kayak membaca ada sisa-sisa yang harus dikeluarkan. Nah, itu dalam bentuk jerawat tadi. Tapi kalau misalnya tidak ada kosmetik sebelum urin, maka itu bisa jadi makanan yang mengandung minyak ya itu bisa kelebihan sehingga dia terlihat di wajah berupa jerawat. Ada juga bersihkan wajah. Jadi kebiasaan kita kan kalau mau tidur itu karena capek itu ya kadang terlewat untuk dibersihkan.
itu juga bisa menyebabkan terjadinya jerawat. Nah, yang kita lakukan pasti ketika mau tidur itu bersih ya. Kemudian digunakan saja untuk krimnya. Kemudian dilakukan untuk di pennya bisa dicek sendiri begitu. Ya, baik. Begitu ya, Bu Nurul Zana. Bu, dari Bu Nita Wahid, Bu Kis, kalau mau aku puntur area kantong mata, berapa titik yang harus ditusuk? Oke. Untuk kantung mata, kalau yang titik di bawahnya langsung itu ada 3 titik ya. Jadi ada ST1, ST2, ST3 itu langsung berjajar. Jadi dari kelopak mata dibagi 2 kita turunkan, itu ada 3 titik. Cuman kita pilih yang fungsinya sama tapi tidak resiko gitu ya. Kita pilih yang ST3 saja. Jadi dari ini kelopak mata ini kita turunkan dibagi 2, kita turunkan disejajarkan dengan hidung. Nah, itu adalah titik yang aman. Ini untuk yang titik utamanya pada kantung mata. Kemudian jintang juga. Kemudian di sini yuyo juga ya, yuyonya juga. Sama yang tayang. Jadi sepanjang mata ini kita ambil semua. Itu untuk kantung mata pakai akupuntur lebih maksimal insya Allah begitu. Paham ya, Bu Nita Wahid, ada titik-titik itu. Titik-titik yang bahasa Cina. Kalau yang sering pakai akupuntur pasti paham. Kemudian ini dari Bu Nurul Zana, tadi yang bertanya pakai hurin malam keluar jerawat. Ya betul, pernah pakai merek lain. Terima kasih jawabannya. Begitu. Jadi memang ya Bu Nurul Zana ya, harus sabar karena salah satu eh, tahap pengobatan itu adalah rilis. Rilis itu pelepasan racun. Jadi kalau pernah memakai merek lain dan kurang aman gitu ya dengan sentuhan hurin yang herbal ini harus ada proses rilis. Setelah rilis nanti akan repair, insya Allah nanti regenerasi dan akhirnya sembuh gitu ya. Akhirnya kinclong, nggak ada jerawat lagi. Yang sabar aja. Kemudian dari Bu Endang, setelah bekam wajah bisa langsung pakai hurin kah Umi? Monggo. Iya bisa. Jadi bekam dilapisin dulu dengan serum karena dia ada lidah buaya sama peganggan untuk menutup luka tadi. Nah, setelah itu baru pakai dye foundation bisa. Ya, jadi jawabannya boleh ya Bu Endang ya. Tapi serum dulu. Disarankan memakai serum dulu. Kemudian dari Bu Rosmawati, kalau mata panda gimana solusinya? Untuk mata panda itu biasanya keturunan ya. Jadi eh, bagi yang mata panda itu memang ada gen bahasanya gitu ya. Nah, ini perlakuannya hampir sama dengan kantung mata, tapi memang lebih lama ya untuk mata panda ini. Iya. Jadi yang karena nah untuk yang ini agak lama kayak gitu, karena ada yang karena gen tadi. Maka tidak hanya lokal. Nah, tadi ya wajah ini kan lokal, maka harus Mm-mm. kita tambah kalau misalnya bekam ya di punggung yang tadi sudah kita uraikan tadi pelikat, kemudian turun 5 jari itu di daerah hati ya, sama kahil begitu. Karena kalau sudah mata panda ada masalah di organ lain ya, Iya, betul. harus sinergi. Ya. Izin tanya dulu dari Teh Mai Bandung. Kalau kadas di pipi, apakah bisa dibekam juga? Kadas.
Kadas tuh apa ya, Teh? Bisa untuk kades ya, bisa. Jadi kayak putih-putih itu ya. Hmm. Jadi Jamur kulit beruntusan ya? gitu loh. Putih-putih. Oh, Iya, putih-putih. putih-putih biasanya. Iya. Itu kalau mau cepet juga bisa dengan sinergi akupuntur sama serum. Itu lebih cepat. Jadi di akupuntur, kemudian dibekam, kasih serum. Itu insya Allah cepat. Ya, ya, Teh Mai, di akupuntur dulu ya. Boleh nanti kita ketemuan di Bandung. Ya, Teh Udah, Wiwin diantos. udah lama nggak ke Bandung nih. Sebentar. Apa? Ya, mohon maaf. Ada ada gangguan teknis. Ya, dari Bu Nita Wahid, ada kantong mata sebaiknya pakai herbal apa, Bu? Kalau herbal, silahkan. Oke, kantong mata, kulit ya. Jadi kulit ini untuk herbalnya kita bisa pakai tadi gamat, kemudian spirulina, sama omega 3 dari minyak hati ikan hiu. Nah, itu bagus. Tiga herbal itu bagus untuk kulit yang nanti mata pandanya itu atau kantong mata itu bisa berkurang. Jadi herbalnya pakai itu, kemudian di akupuntur, dibekam, kemudian nutrisi wajahnya juga diberikan. Insya Allah nanti ada perubahan begitu. Tapi harus sabar gitu ya, karena ini adalah proses alami, tidak Benar seperti dong. operasi plastik gitu ya. Itu begitu. Iya. Ya, monggo. Kemudian dari Ibu Fadilah, Umi, kalau untuk kasus flek hitam dan melasma, baiknya bekam dan akupuntur dilakukan bersamaan atau beda waktu? Jika flek atau melasma sudah memudar, untuk biar cepat hilang, adakah treatment yang bisa dilakukan lagi selain akupuntur dan bekam? Untuk tur dan bekam bisa sekaligus. Jadi akupuntur dulu, kemudian baru dibekam. Ini justru lebih maksimal. Nah, untuk bekas-bekasnya ini, jadi ada bekas itu memang masih ada sisa gitu ya, sehingga memang harus dilanjutkan meskipun hanya bekas-bekasnya. Nah, treatment lainnya ada nutrisi dari dalam, karena kecantikan itu internal dan eksternal. Internal itu kita masukkan dengan oral ya, jadi herbal-herbal yang sudah kita singgung antara gamat, spirulina, kemudian omega tadi itu bisa yang internalnya. Nah, eksternalnya apa? Ya tadi itu ada akupuntur, bekam, nutrisi langsung di kulitnya. Begitu. Iya. Untuk flek dan melasma ini, saya ada testimoni sebenarnya ya. Klien yang setiap bulan itu akupuntur tanam benang. Setiap bulan datang ke rumah, eh, dan ya cukup agak lama juga sih. Lama ya, berbulan-bulan gitu. Tapi alhamdulillah, si flek hitamnya itu memudar, jadi efektif banget. Walaupun dengan akupuntur saja ya, tapi akupunturnya yang tanam benang gitu. Wajahnya tidak ikut dibekam, tapi dibekamnya bagian punggung untuk kesehatan seperti biasa, sebulan sekali. Mohon info kalau di Tangerang Kota, bekam wajah ada di mana ya? Bu Ida, ada info Bu Ida? Orang Tangerang nih. Mana Bu Ida? Saya Bu Tangerang, Mbak Win. Bu Ida aja yang bekam. Oh, Bu Nita ya? Monggo Mbak Win siapa nanya, yang orang Tangerang tuh dicariin sama Bu Pitra. Mbak Win, Iya. nanya Mbak, Apa Bu? itu kalau bekam wajah atau akupuntur wajah, itu minimal berapa kali? Minimal berapa kali? Monggo Bu Kis. Oke.
Jadi untuk Iya. akupuntur ya, idealnya sepekan itu bisa 3 kali idealnya. Oh, Cuman oh kan gitu. kadang pasien itu masih terasa sakit, masa mau ditusuk lagi gitu ya. Oh Maka iya. kita ambil maksimal tapi masih efektif itu sepekan sekali. Itu untuk akupunturnya. Nah, kalau Oke. untuk bekam itu titik yang sama bisa diambil lagi setelah 2 minggu. Oh iya baik. Artinya untuk aman udah 2 pekan aja gitu. Jadi sepekan sekali untuk akupunturnya, 2 pekan untuk bekamnya, begitu. Baik, Bukis. Ya. Sudah kira Bukis. Barokallah. Ya, ini Bu Pitra, saya baru tahu ada bekam wajah, heran campur takjub. Masya Allah ya. Allah. Iya, Alhamdulillah terinfokan di sini ya Bu Dalam. Pitra ya. Baik, teman-teman bunda-bunda semua, sebelum ada yang bertanya lagi, ini jam sudah menunjukkan 21:13. Target kita sebenarnya 21:30 ya Bu Kis ya. Iya. Ya, jadi saya mau puter lagi untuk door prize. Masih ada 8 soalnya nih. Saya buka lagi beberapa ya. Kita punya jadwal pelatihan Zoom itu insya Allah kita adakan tiap bulan spesial untuk eh, para customer Hurin yang sudah membeli produk walaupun 1 unit di bulan itu. Insya Allah kita adakan Zoom pelatihan seperti ini. Temanya kita kembalikan kepada audiens, mau tema apa, nanti Bukis carikan materinya dan Bukis yang akan menyampaikan ke kita-kita semua. Jadi temanya tidak harus dari kita ya, ibu-ibu punya masalah apa gitu. Mau temanya masalah keluarga, boleh itu. Mau temanya herbal, boleh, itu memang bidangnya. Mau temanya akupuntur, boleh, apa aja terserah. Yang penting eh, yang penting kita semua dapat ilmu dari Bukis ya. Kemudian tanggal 28 Juni ada seminar Hurin In di Bogor. Nah, ini perdana ya, perdana dari Hurin In. Kita ngadain seminar, lokasinya di hotel dan tiketnya sebesar 150.000. Kemarin kita jadwalkan tanggal 14, qadarullah ternyata belum bisa dilaksanakan tanggal 14 Juni nanti dan akhirnya kita punya tanggal 28 Juni. Nah, persiapkan ya bunda-bunda semua yang ingin kopi darat sama Bukis. Nanti kita di sana ngapain aja, nanti kita cek. Kemudian tanggal 29-nya kita mau mengadakan pelatihan bekam PBI di Kota Bogor juga. Jadi sekalian Bukis kan rumahnya di Jogja. Kalau bunda-bunda semua pergi ke Jogja, jauh, ongkosnya mahal ya. Mendingan ke Bogor aja. Jadi dalam 2 hari itu, 28 Juni Sabtu, 29 Juni Minggu, ada 2 acara yang bunda-bunda bisa ikutin. Jadi pulang-pulang nanti jadi terapis handal. Nah, ini seminarnya, temanya adalah Clean Beauty dengan skincare bebas bahan kimia. Nah, karena kita punya kosmetik yang bagus ya, clean beauty gitu. Jadi cantik dengan bersih tanpa bahan kimia apapun. Apa materinya nanti? Kosmetik penyebab sakit. Nah, bunda-bunda pasti belum tahu kan kalau sebenarnya kosmetik itu penyebab kanker. Tapi kosmetik yang seperti apa? Nanti kita bahas di sana. Kemudian ada coaching ilmu totok wajah. Tadi baru dibayang-bayangkan aja kan. Nah, nanti itu bunda-bunda semua bisa praktek dengan pasangan masing-masing nanti di tempat pelatihan. Kemudian treatment cantik dengan herbal. Apa aja nih gitu kan. Karena bunda-bunda setelah mempelajari ini nanti bisa merawat wajah cukup dengan kapsul. Biasanya kapsul kan diminum. Nah, ini kapsul untuk wajah. Kemudian ada juga demo akupuntur teknik tanam benang. Ada beberapa orang yang sudah ditunjuk untuk menjadi model. Nah, mudah-mudahan beliau-beliau bisa hadir ya. Ada 4 orang yang
bisa dijadikan model untuk akupuntur teknik tanam benang. Tanam benang, wah, apa nih tanam benang? Haram kan? Oh, tidak, di sini kita ada teknik tanam benang yang halal. Penasaran nggak? Nanti kita di sana ya. Ketemu, jangan lupa. Harinya hari Sabtu 28 Juni dari pagi sampai sore, lokasinya Hotel Kiin Bogor. Fasilitasnya apa aja? Dapat kopi Radik Jumbo satu saset tapi ya. Kemudian makan siang dan snack, ada buku notes dan pensil untuk menulis, mencatat, ada 10 unit door prize, ada juga diskon produk Hurin. Tadi kan produk Hurin berapa rata-rata 70.000 dan 50.000 ya. Kemudian serum 100.000, nanti di sana kita terjun bebaskan. Kemudian ada juga mie herbal. Mie herbal ini salah satu mie yang Bu Kis perkenalkan. Saya alhamdulillah sudah mencoba, namanya satu varian aja, namanya mie spirulina. Masya Allah enak. Dan itu terbuat dari tepung mokaf. Jadi non gluten ya. Kemudian ini tiketnya 150.000, jangan lupa maksimal 25 Juni. Silahkan ditransfer. Dan untuk pendaftaran kita ada 5 PIC dengan saya. Ada Bu Eno di Bogor, ada Bu Asih Subekti di Bekasi, di Pondok Gede, kemudian ada Bu Ida Rusmala di Tangerang, dan Ibu Eli Rusmiati di Bekasi juga. Silakan hubungi beliau-beliau untuk pendaftaran. Jangan lupa hanya dengan 150.000 pulang-pulang dapat ilmu untuk totok wajah. Seperti itu. Kemudian apa lagi? Nah, ini ada pelatihan besoknya, kita pelatihan bekam sunnah. Di hotel yang sama dengan biaya pelatihan 1 juta. Dengan pembicara dengan Pak Jarod Supriyanto dan Ibu Kisrini. Ini berdua ini beliau-beliau suami istri ya, bunda-bunda semua. Jadi Pak Jarod itu trainer bekam juga dan beliau mempunyai rumah sehat untuk Ikhwan. Dan Bu Kisrini mempunyai rumah sehat, Gria Sehat Cantik untuk Akhwat. Masya Allah ya. Dengan materi pelatihannya berderet banyak dan ada bonus materi yang tidak Bunda dapatkan di pelatihan bekam yang lain, yaitu diagnosa bekam dengan golongan darah dan diskusi kasus bekam. Salah satunya yang kita bicarakan tadi, bagaimana kegawat daruratan jika terjadi ketika bekam. Kemudian fasilitasnya apa aja? Fasilitasnya juga berderet banyak. Nah, yang utama adalah sertifikat hologram PBI. Kalau tidak salah ya, mohon koreksi ya Bu Kis, sertifikat hologram PBI ini sebagai bekal untuk mengikuti ujian PBI, gitu ya. Kalau tidak salah, mudah-mudahan benar. Jadi, Iya, betul. betul ya. Jadi setelah pelatihan ini, bunda-bunda semua mengikuti ujian PBI, sudah sah bisa ikut. Tuh. Setelah itu, setelah ujian PBI, kita menjadi pembekam yang profesional bersertifikat gitu ya, dan bisa buka geria sehat seperti Bukis. Nanti diajarin ya Bukis di pelatihan bekam bagaimana sih cara-cara membuka geria sehat, nah, gitu ya. Kemudian skill yang didapatkan juga berderet banyak seperti ini dan pembayarannya 1 juta kepada Bukis. Kontak personnya saya dan Bu Eno. Kontak personnya orang Bogor semua ya. Ya, silahkan dibuka-buka tabungannya di ini celengan ayamnya. Adalah 1 juta ya untuk biaya pelatihan. Setelah pulang dari sini kita buka geria bekam. Itu 1 juta itu tidak ada apa-apanya. Jadi ini bukan biaya pelatihan sebenarnya, tapi investasi. Ya, ya baik. Seperti itu jadwal yang akan kita ikuti di bulan Juni nanti. Nah, ini masih ada aja yang bertanya. Ini makin malam makin hot rupanya ya. Sudah 21.25, baiklah kita bacakan dulu. Bu Endang, untuk 2 minggu sekali bekam wajah, titiknya berbeda apa bisa diulang di titik yang sama? Oke. Jadi tadi untuk titik yang sama jaraknya 2 minggu atau 2 pekan. Jadi dengan titik yang sama boleh, titik yang beda juga boleh. Tapi kalau ada keluhan yang memang harus 1 pekan, ini yang harus menjadi perhatian, dia harus beda titik gitu ya. Jadi kalau 2 pekan
titik yang sama boleh. Tapi kalau 1 pekan sekali, tidak boleh pada titik yang sama. Maka di sini perlunya rekam bekam. Tanggal berapa pasien A kita bekam. Kembali lagi harus kapan. Begitu. Ya, gitu ya Bu Endang ya. Kemudian Bu Sugiyati, tema akupuntur, siap. Kemudian Zoom, temanya akupuntur plek hitam, hubungannya dengan organ yang bermasalah. Siap, dicatat. Bu Rosmawati, alhamdulillah saya baru lulus USBN. Selamat ya Bu ya. Sudah bisa buka Gria Sehat dong ya. Mantap. Kemudian dari Bu Nurul Janah, Bu bertanya lagi bagaimana cara membuang limbah jarum bekamnya. Oke, ini sebenarnya materi di anu ya. Materi di Ketika pelatihan. Spill aja tipis-tipis. pelatihan, ya. Kita sepil aja. Jadi intinya limbah bekam itu limbah yang dihasilkan saat kita melakukan terapi bekam. Jadi yang tadi menjadi bahan, menjadi pelengkapan, itu yang menjadi limbah. Nah, limbah ini nanti ada 2 macam, limbah infeksius dan non-infeksius. Nah, kalau limbah yang infeksius, masuk di situ adalah kasa, tisu, jarum. Nah, itu kita harus untuk jarumnya harus kerjasama dengan puskesmas atau pengolah limbah. Karena kita nggak bisa untuk yang jarum ini. Dan ini nanti yang menjadi lolosnya ketika kita mau bikin rumah, pasti akan ditanya ketika kita minta izin ya untuk bikin surat STPT, limbahnya gimana kayak gitu ya. Ketika kita sudah sama dengan puskesmas ini, misalnya gitu, untuk limbah jarumnya, itu insya Allah akan lolos. Kalau untuk limbah yang selain jarum, yang infeksius, berarti kayak kasa, tisu, kemudian sarung tangan, gitu ya, itu harus dibakar. Nah, ketika kita lingkungannya itu tidak padat penduduk, nah bisa kita buatlah ini kayak semacam tempat untuk membakar gitu ya. Tapi ketika kita nggak ada, misalnya perumahan gitu ya, maka kita beli kayak tempat sampah yang drum, ya, yang ada tutupnya. Kemudian kita kasih lubang-lubang gitu. Nah, di situ tempat untuk membakar sampah tadi. Nah, perhatikan 1 hari langsung dibakar, nggak boleh disimpan gitu ya. Wah, nanti itu aromanya ya, karena itu adalah bakteri, kemudian mungkin ada virus, ada macam-macam gitu, maka itu harus dibakar. Kalau yang non infeksius itu bisa kita buang di tempat sampah umum. Apakah itu yang non infeksius? Kayak misalnya kita beli glove, nah kotak glove-nya, atau kita beli tisu, kotak tisunya. Nah, intinya yang tidak bersinggungan dengan darah bekam. Begitu. Iya, begitu ya. Iya, saya kerjasama dengan kakak ipar yang kerja di RS. Alhamdulillah udah bisa kerjasama ya. Ini ada Q&A dari tab A8 milik Rab. Siapa ini? Bu Rabiatul bukan ya? Saya punya pengalaman membekam pasien di muka. Mukanya memang maaf rusak. Saya bekam di muka, ternyata yang keluar lendir seperti ingus. Kenapa ya Bunda? 2 minggu kemudian bekam lagi, baru keluar darah. Kenapa ya? Terima kasih. Ya, untuk kasus seperti itu memang di jaringan kulitnya itu sudah misalkan toksinnya banyak gitu ya, sehingga pembuluh darahnya itu di kapilernya gitu ya, toksinnya banyak sehingga darahnya tuh di bawah. Ketika dilakukan pembekaman berulang, baru darahnya itu ikut keluar. Tapi sudah dipastikan si ini ya, pasien ini minum putihnya cukup, begitu.
Jadi ketika kita melakukan terapi apapun gitu ya, mau bekam, mau pijet, herbal, ataupun akupuntur, itu ketika masuk ke tubuh, tubuh itu mencerna dulu. Jadi apa ini kayak gitu ya. Dia kemudian akan membuat memori. Nah, ketika berulang dia akan tahu, oh ini yang kayak kemarin. Seperti itu. Sehingga ketika kita memberikan terapi, kita nggak boleh langsung dosis tinggi gitu ya. Maka kenalan dulu. Katakanlah kalau misalnya akupuntur ya kasih aja lah 5 titik dulu dan tidak usah dikenakan titiknya banget gitu ya karena baru kenalan. Atau kalau bekam ya sedikit dulu seperti itu sehingga eh, tubuh nanti tidak kaget. Jadi memorinya itu memori yang pelan sehingga nanti dia tidak kaget seperti itu. Kalau tubuh kaget ya macam-macam nanti bisa demam, bisa pusing gitu ya, bisa mual seperti itu. Iya. Jadi tidak apa-apa ya, dilanjutkan saja sampai keluar darah gitu ya. 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 Oke, begitu ya, Ibu yang punya tab A8. Kemudian dari Bu Sofia Nuha, baiknya tisu atau kasa yang dibuang harus dibakar dulu atau langsung buang? Tadi kasa dan tisu masuk dalam infeksius, limbah infeksius, maka dia ikut dibakar. Jadi nanti prosedurnya itu ketika kita membekam, pastikan kita pakai kantong plastik satu pasien satu. Jadi jangan sampai misalnya kita punya pasien 5, kantong plastiknya satu. Jadi kan kebuka terus gitu ya. Ini sangat bahaya. Maka pastikan satu pasien, satu kantong plastik, semua limbah tadi masukin di kantong, kemudian dibakar. Langsung pada saat itu kita praktek. Jangan sampai disimpan 2 hari, seminggu, bahkan sebulan seperti itu. Jadi dibakar. Bunda-bunda semua ini sudah 21.37. Sepertinya tidak ada lagi yang akan bertanya. Bukis mungkin apa namanya closing statement dari Bukis dan doa penutup. Monggo Bukis. Baik. Yang pertama saya kan barakallahu fikum yang dapat hadiah, terutama ya sampo ini adalah launching pertama, jadi ini barusan saja jadi gitu ya. Nah sampo ini kita apa istilahnya formulasikan untuk yang rambut rontok ya. Jadi bahannya itu dari rosemary. Rosemary itu dia punya aroma itu aromaterapi. Jadi mirip-mirip kayak kayu putih. Nah, ketika sampo itu dia mencegah rontok dan menguatkan akar. Nah, jika dipakai itu rambutnya jadi mengembang, jadi nggak lepek gitu ya. Nah, ini juga bisa untuk mencegah ketombe. Kalau yang sampo hurin kemarin itu yang sudah ketombean, biar nggak ketombean. Kalau ini menguatkan akar rambut, mencegah rontok dan mencegah ketombe. Nah, kalau yang sudah ketombe, insya Allah kalau rutin bisa menjadi tidak ketombe. Kemudian berikutnya untuk bekam, karena tadi kita sudah tahu hadisnya, kemudian juga sudah disunahkan gitu ya. Nah, ketika sesuatu yang sunnah itu ketika dilakukan memang ada kebaikan. Nah, ternyata di zaman Rasulullah SAW itu bekam menjadi pengobatan utama. Maka kita pun kalau kita mau mengikuti jejak beliau itu bekam menjadi pengobatan utama. Itu insya Allah kita akan terhindar dari penyakit yang sekarang tuh aneh-aneh gitu ya. Nah itu kita kembali lagi ke Tib Nabawi. Kita menggunakan bekam, menggunakan madu, menggunakan habatus sauda sebagai pengobatan kita. Tentunya harus dibarengi dengan pola makan yang mengikuti tata cara Rasulullah seperti itu. Ini panjang banget kalau dibahas. Insya Allah itu bisa kita pelajari besok ketika ada pelatihan bekam.
Nah, untuk bekam ini minimal banget gitu ya. Ketika kita mempelajari, kita bisa untuk keluarga. Jadi mikirnya nggak usah jauh-jauh dulu aja deh gitu ya. Jadi ketika kita bisa bekam, insya Allah keluarga kita akan semakin sehat. Ketika keluarga sehat, pengeluaran untuk biaya kesehatan jauh-jauh berkurang banyak. Jadi kita tidak perlu untuk memikirkan untuk ke dokter gitu ya, karena kita sudah cegah dulu dengan bekam ini. Harapan saya di setiap keluarga itu ada yang bisa bekam, entah itu ibunya atau si bapak gitu ya. Yang penting usahakan banget satu rumah bisa bekam untuk mencegah atau menanggulangi penyakit-penyakit yang sekarang itu luar biasa. Jadi sekarang banyak penyakit itu tidak diketahui penyebab dan namanya, maka akan dikategorikan autoimun. Nah, sebenarnya autoimun itu bingung mau ngasih nama apa gitu ya, karena penyakitnya itu aneh-aneh seperti itu. Maka sekarang kebanyakan itu penyakit autoimun ya menyerangnya nanti di mana-mana seperti itu ya. Karena sebenarnya penyakit autoimun itu adalah kayak yang harusnya menjaga, dia tidak menjaga. Jadi kayak pagar makan tanaman seperti itu. Nah, insya Allah dengan rutin kita bekam, apalagi kita bisa, insya Allah kesehatan dari keluarga kita terjaga. Mungkin itu Mbak Wiwin. Ya, terima kasih. Tidak terasa ya, kita telah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh bunda-bunda peserta yang telah berpartisipasi dengan antusias. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan selama acara dapat bermanfaat dan diterapkan dalam praktik sehari-hari, minimal kepada keluarga gitu ya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Kisrini yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman. Semoga yang telah disampaikan menjadi inspirasi dan panduan bagi kita semua. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa memberikan petunjuk dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Semoga segala upaya kita mendapatkan ridhonya dan membawa manfaat bagi banyak orang. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa di Zoom berikutnya dan di acara di bulan Juni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi foto Mbak Wiwin. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kis, makasih Dewi.